Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Dalam video pembelajaran fisika kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian beberapa soal yang ada kaitannya dengan rangkaian arus arah untuk bagian yang pertama dalam persiapan menuju sukses UTBK SBMPTN yang akan datang. Ayo pintar belajar fisika. Soal yang nomor 1 UTBK SBMPTN tahun 2020. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Besar daya listrik pada hambatan 8 ohm adalah titik-titik. Ini ada 3 buah hambatan, 4 ohm, 8 ohm, dan 12 ohm dihubungkan dengan 2 sumber tegangan 16 volt dan 18 volt. Dengan pilihan jawabannya adalah yang tersedia A 2 watt, B 8 watt, C 18 watt, D 32 watt, E 40,5 watt. Oke, kita selesaikan untuk soal yang nomor 1 ini. Pertama kali kita harus menggambarkan jalannya arus listrik pada rangkaian tersebut, yaitu untuk yang 16 volt menuju ke 4 ohm I1, kemudian yang 18 volt menuju ke 12 ohm adalah I2, bertemu pada satu titik cabang hingga menghasilkan penjumlahan sebesar I3 yang akan menuju pada 8 ohm. Kita perhatikan untuk loop yang pertama, yaitu yang sumber tegangannya 16 volt dari sumber listrik menuju ke 4 ohm, arusnya I1, kemudian I3 menuju 8 ohm kembali ke sumber listrik 16 volt. Dan bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaannya adalah 16 sama dengan 4I1 plus 8I3 berdasarkan hukum 2 Kirchhoff. Jumlah tegangan sama dengan jumlah I kali R. 16 sama dengan 4I, untuk I3 nya adalah sama dengan I1 plus I2, sehingga bisa dituliskan ditambah 8 kali I1 plus I2, hasilnya 16 sama dengan 12I plus 8I2 dalam bentuk persamaan. Kemudian untuk yang loop kedua, yaitu dengan sumber listriknya 18 volt, arusnya menuju ke 12 ohm, kemudian menuju ke 8 ohm yang I3, kemudian kembali ke 18 volt. Dan persamaannya bisa kita tuliskan 18 sama dengan 12I2 plus 8I3, dengan 18 sama dengan 12 kali I2 plus 8 kali I1 plus I2, maka 18 sama dengan 8I1 plus 20I2 sebagai bentuk persamaan yang kedua. Selanjutnya kita lakukan eliminasi dari kedua persamaan yang kita dapatkan tadi, yaitu kita tuliskan ulang 16 sama dengan 12I1 plus 8I2, 18 sama dengan 8I1 plus 20I2. Supaya bisa dilakukan eliminasi, maka untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 2, persamaan 2 kita kalikan dengan 3, sehingga menghasilkan untuk persamaan 1 menjadi 32 sama dengan 24I1 plus 16I2, persamaan 2 nya menjadi 54 sama dengan 24I1 ditambah 60I2, kemudian kita kurangkan keduanya menghasilkan min 22 sama dengan min 44I2, sehingga kita dapatkan I2 adalah sama dengan 0,5 ampere. Nah, setelah I2 kita dapatkan besarnya 0,5 ampere, maka selanjutnya untuk mencari berapa besarnya I1 bisa dicari dari salah satu persamaan yang ada. Misalnya di sini kita pakai persamaan yang nomor 1, yaitu 16 sama dengan 12I1 plus 8 kali I2, I2 nya 0,5.
8 kali 0,5 adalah 4, 16 kurangi 4 adalah 12, sama dengan 12I1. Maka I1 adalah 12 dibagi 12, hasilnya adalah 1 ampere. Nah, setelah I1 ketemu, I2 ketemu, maka selanjutnya untuk I3 adalah sama dengan I1 plus I2, berarti 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5 ampere. Barulah kita mencari berapakah besarnya daya listrik pada hambatan 8 ohm ini, yaitu dengan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R, I3 pangkat 2 kali R. 1,5 kuadrat kali 8 sama dengan 18 watt. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk contoh soal yang nomor 2, UTBK SBMPTN tahun 2020. Dua buah lampu masing-masing tertulis A 60 watt 120 volt dan B 60 watt 120 volt sama. Jika lampu A dan B dirangkai secara paralel pada tegangan 60 volt, maka jumlah daya gabungan kedua lampu itu adalah berapa? A 24 watt, B 30 watt, C 60 watt, D 80 watt, E 100 watt. Kita selesaikan untuk soal nomor 2 ini. Karena A dan B sama, maka hambatan A dan hambatan B dari lampu tersebut juga sama, yaitu RA sama dengan RB. R adalah V kuadrat per P, maka RA sama dengan V kuadrat per P. 120 kuadrat dibagi 60 sama dengan 240 ohm. Nah, karena diparalelkan, maka harus kita cari hambatan paralelnya, yaitu seper RP sama dengan seper RA plus seper RB. Seper 240 ditambah seper 240 sama dengan 2 per 240, sehingga RP sama dengan 240 dibagi 2 adalah 120 ohm. Nah, maka setelah diketemukan RP-nya 120 ohm, P gabungan sama dengan V kuadrat per R paralel atau RP, 60 kuadrat dibagi 120 sama dengan 30 watt. Jawabannya adalah B. Soal yang nomor 3, UTBK tahun 2019. Ada rangkaian, perhatikan rangkaian hambatan R dan R paralel pada titik A dan titik B dihubungkan dengan sumber tegangan epsilon 1 dan epsilon 2. Untuk epsilon 1 di sini bisa diatur besar kecilnya, sehingga dari rangkaian ini diperoleh data berupa grafik, yaitu pada waktu tegangannya di setel pada 0,5 ternyata arus yang terukur adalah 5 ampere, dan pada tegangan 3 volt arus yang terukur adalah 10 ampere pada rangkaian tersebut ya. Kalau kita lihat dari gambar yang ada, perhatikan gambar di atas. Jika epsilon 1 sama dengan 2 epsilon 2, berapakah besar tegangan jepit AB? A 6 volt, B 12 volt, C 24 volt, D 48 volt, E 60 volt. Baiklah, kita selesaikan. Epsilon E sama dengan epsilon I kali R paralel. Itu adalah dari hukum 2 Kirchhoff. Sigma E nya adalah dari data grafik yang ada adalah 0,5 plus epsilon 2 sama dengan arusnya 5 kali R per 2. Jadi R paralelnya adalah hambatan R dibagi 2 karena jumlahnya 2. Sehingga 0,5 plus epsilon 2 sama dengan 2,5 R, dan kita dapatkan persamaan 1. Selanjutnya untuk pada data 3 volt 10 ampere, kita bisa tuliskan 3 plus epsilon 2 adalah sama dengan 10 kali R per 2. Hasilnya adalah 3 plus epsilon 2 sama dengan 5 R, berupa persamaan yang nomor 2. Kita lakukan eliminasi. Persamaan 1 0,5
plus epsilon 2 sama dengan 2,5R sebagai persamaan 1 tadi. 3 plus epsilon 2 sama dengan 5R persamaan 2. Kemudian kita kurangkan kedua persamaan tersebut, kita dapatkan hasilnya adalah min 2,5 sama dengan min 2,5R, sehingga R bisa kita dapatkan besarnya adalah 1 ohm. Sehingga bisa kita selesaikan untuk selanjutnya 0,5 ditambah epsilon 2 sama dengan 2,5 kali 1, maka epsilon 2 bisa kita temukan 2,5 dikurangi 0,5 sama dengan 2 volt. Nah, selanjutnya untuk epsilon 1 tadi adalah 2 epsilon 2 kali 2 sama dengan 4 volt, sehingga besarnya tegangan pada api adalah epsilon 1 ditambah epsilon 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 volt. Pilihan jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 4, simak UI 2020. Hambatan pada komponen dari salah satu koil galvanometer adalah 9,36 ohm dan arus yang mengalir 0,0224 ampere berdasarkan seperti pada gambar di bawah. Jika ingin mengubah kuat arus yang terbaca 20 ampere dan hanya hambatan sum yang terhubung sebesar 0,025 ohm, hambatan yang harus dihubungkan pada komponen tersebut adalah titik-titik. Ini adalah gambar rangkaian sumnya untuk mengukur arus listrik. Jadi di sini ada R, ada RC, ada RSH, dan kemudian dari sini ada arus yang mengalir dari IA sama dengan 20,0 ampere, dan data-data sudah ada di gambar tersebut. Pilihan jawaban yang tersedia adalah A 12,9 ohm, B 14,9 ohm, C 16,9 ohm, D 22,9 ohm, E 32,9 ohm. IA sama dengan IFS plus ISH, lihat gambar. IA-nya 20, IFS-nya 0,0224, ISH-nya yang kita cari, maka didapatkan ISH-nya adalah 19,9776 ampere. IFS kali R plus RC sama dengan ISH kali RSH. Artinya di sini tegangan pada titik A sampai titik B yaitu sama dengan IFS kali R plus RC atau sama dengan ISH kali RSH. 0,0224 kali R plus 9,36 maka sama dengan 19,9776 kali 0,025. 0,0224 R plus 0,209664 sama dengan 0,49944. 0,0224 R sama dengan 0,289776. Jadi 0,209664 pindah ke ruas kiri menjadi mengurangi 0,49944, sehingga diperoleh R sama dengan 0,289776 dibagi 0,0224, hasilnya adalah 12,936 yang kemudian bisa kita bulatkan menjadi 12,9 ohm. Yang jawabannya adalah A. Soal yang nomor 5, simak UI tahun 2018. Sistem hambatan yang terdiri dari dua buah hambatan masing-masing 4 ohm, dua buah hambatan masing-masing 6 ohm, hambatan 2 ohm, 7 ohm, dan 8 ohm seperti pada gambar. Hambatan pengganti sistem tersebut adalah titik-titik. Coba perhatikan gambar rangkaiannya.
Pilihan jawaban yang tersedia adalah A2 ohm, B 4 ohm, C 6 ohm, D 8 ohm, E 9 ohm. Nah, dari gambar rangkaian yang ada 4 ohm dengan 4 ohm di seri, kita cari lebih dahulu, kemudian hasilnya diparalel dengan 8 ohm. Jadi kita cari seri paralel, kemudian setelah itu hasilnya diserikan dengan 4 ohm. Nah, 4 ohm 2 ohm. Setelah diserikan dengan 2 ohm, kemudian diparalelkan dengan 6 ohm dan 6 ohm yang paralel. Nah, oke, kita selesaikan untuk rangkaian seri yang pertama 4 ohm dengan 4 ohm, hasilnya 8 ohm. Nah, kemudian diparalelkan 8 ohm tadi dengan 8 ohm sehingga menghasilkan 1/RS1 plus 1/R8 ohm sama dengan 1/8 ditambah 1/8, maka R paralel pertamanya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4 ohm. Kemudian dirangkaikan seri, hasilnya adalah RS2 sama dengan RP1 plus R2 ohm. Lihat gambar ya, RP1 nya 4 ohm, R2 ohm kita tuliskan, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6 ohm untuk RS2. Kemudian diparalelkan dengan R6 ohm dan R6 ohm sehingga 1/RP2 nya adalah sama dengan 1/RS2 plus 1/R6 ohm plus 1/R6 ohm sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6. R paralel 2 nya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Sehingga untuk R totalnya adalah R7 ohm ditambah R paralel 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9 ohm. Jawaban yang benar adalah E. Soal yang nomor 6, SBMPTN tahun 2018. Dua buah lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti pada gambar. Jika sepotong kawat tembaga digunakan untuk menghubungkan titik A dan titik B, pada rangkaian tersebut yang akan terjadi adalah titik-titik. Dan ini adalah gambarnya, ada dua lampu 1 dan lampu 2. Pada titik A dan titik B dihubungkan dengan kawat tembaga. A, lampu 1 tidak menyala dan lampu 2 meredup. B, kedua lampu menyala lebih terang. C, kedua lampu tidak menyala. D, lampu 1 tidak menyala, lampu 2 menyala lebih terang. E, kedua lampu meredup. Nah, kita selesaikan. Jadi saat tembaga dihubungkan pada titik A dan titik B, maka untuk lampu 1 tidak akan menyala karena tidak ada arus listrik yang menuju pada lampu 1, karena arus listriknya akan melewati kawat tembaganya. Dan lampu 2 menjadi lebih terang karena arusnya bertambah besar disebabkan hambatan totalnya pada rangkaian tersebut menjadi lebih kecil dan berakibat dayanya menjadi bertambah besar. Dan pilihan jawabannya adalah D, lampu 1 tidak menyala, lampu 2 menyala lebih terang. Demikian tadi pembahasan penyelesaian soal UTBK SBMPTN. Materinya rangkaian arus searah bagian yang pertama, dan berharap Anda dapat memahaminya dan sukses untuk masuk perguruan tinggi negeri yang akan datang. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.